Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, kami bisa kembali untuk berbagi atau sharing di channel ini, dan kami akan berdiskusi kembali mengenai yaitu agama tauhid adalah agama yang satu. Banyak yang mengetahui agama tauhid itu adalah agama yang satu, dan Tuhannya pun Tuhan yang satu ya. Nah, mungkin di sini Bang Teja mungkin bisa memberikan sudut pandang dari pengetahuan Bang Teja mengenai apa sih agama tauhid itu, Bang Teja. Silahkan Bang Teja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya berkaitan dengan judul yang barusan disampaikan oleh Bang Denny, yaitu agama tauhid itu adalah agama yang satu. Secara syariat, secara teori, ya agama tauhid itu diklarifikasi oleh Islam itu adalah agama satu, agama yang esa. Cuman kalau kita hanya sebatas akal, teori, tetap ujung-ujungnya ada golongan-golongan. Itu fakta. Di dalam Islam sendiri banyak golongan-golongan lagi. Kenapa bisa sampai ada banyak golongan? Ya tentunya itu karena ridhonya sendiri. Cuman bagi yang berizki untuk mencapai ke makom hakikat, mereka akan merasakan keesaannya itu. Mereka akan menyadari, mereka akan tahu, dan mereka akan merasakan keesaan itu. Nah, untuk bisa mencapai rasa, keadaan, kesadaran di tingkat keesaan itu, ternyata agama tauhid itu agama satu, wajib mengikuti metodologinya dengan cara kembali lagi seperti yang sering saya sampaikan, yaitu dengan belajar mengenal diri. Karena sesungguhnya diri kita yang batin itu adalah roh kita, di mana roh kita adalah bagian dari Sang Maharoh. Jadi untuk mengenal Sang Maharoh atau yang kita sebut Allah itu, ya dengan cara mengenali diri kita sendiri. Tapi itu gak bisa hanya sebatas akal teori, gak cukup. Itu belum hakul yakin. Gitu. Itu belum sampai ke tingkatan hakul yakin, masih baru sebatas yakin. Gitu. Ainul yakin pun belum tentu masuk ke ainul yakin, apalagi hakul yakin. Makanya untuk bisa mencapai ketingkatan kesadaran tersebut, kita harus belajar mengenal diri, menimba ilmu, yaitu ilmu mengenal Tuhan, mengenal pencipta kita, seperti itu. Nah, apabila kita sudah mencapai kesadaran di situ, kita akan menyadari bahwa ternyata agama itu semuanya benar, dengan syarat kita mencapai kepada makom hakikat dari setiap agama tersebut. Kalau kita hanya meyakini agama benar tapi belum sampai ke tingkat hakikat dari setiap agama tersebut, ya ujung-ujungnya kita merasa paling benar menurut akal logika kita, menurut kepercayaan sendiri. Padahal penganut-penganut agamanya pun termasuk Islam itu sendiri, mereka belum sampai tingkatan hakul yakin. Mereka hanya sebatas sampai yakin, walaupun agama-agama yang lain. Gitu. Jadi kalau kita mengaku agama tauhid itu adalah agama yang satu, Tuhan yang satu ya Bang Teja. Jadi tidak ada lagi dong perdebatan, tidak ada lagi perpecahan atau
permusuhan gitu karena beda agama gitu kan. Betul, karena si para pemeluk agama sudah sampai ke taraf mengenal Tuhan. Jadi kan yang namanya katakan Allah lah di Islam. Kalau di agama lain misalkan Roh Kudus atau apalah misalkan ya. Kalau misalkan sudah ketemu ke titik sampai kesadaran dia, sampai ketemu ke barangnya, pasti gak akan berantem. Ya. Mau misalkan Abang Denny bilang ini pods, saya bilang ini vape. Kalau Bang Denny bilang ini rokok elektrik, gak jadi masalah kan? Ya. Saya gak akan debat. Bang Denny belum ini rokok elektrik, saya bilang pod gak akan debat kan? Karena sudah tahu ini barangnya, gitu kan. Nah, kita bisa mencapai itu semuanya sebenarnya. Para pemeluk agama itu bisa mencapai sana semuanya. Jadi apabila bukan sebatas hanya namanya saja ya. Bukan. Bahkan dalam Islam sendiri kan disampaikan dalam hadis qudsi bahwa jangan sembah namaku, jangan sembah afalku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku, tapi sembahlah aku. Nah, kita harus sampai ke makom sembahlah aku itu. Ya, betul. Cuman mau gak mau harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Nama, afal, sifat, zat, nanti akan ketemu sampai yang kodimnya, yang hakikatnya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita dalami gitu ya, ada agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya gitu ya. Berbeda-beda merek agama, apakah Tuhannya ada banyak? Tapi kan tetap Tuhannya hanya satu ya. Yang bikin banyak berarti akal mereka. Betul. Akal mereka yang belum cukup mentafsirkan. Ya. Karena sudut pandang mereka yang mereka anggap benar. Padahal kalau ditingkatkan kesadarannya lagi, mereka akan menyadari bahwa orang itu menyebut benar pun gak salah juga. Ya, betul. Orang Islam menyebut benar juga, emang benar juga. Betul. Misalkan orang Hindu bilang ini benar, ya benar juga gitu. Makanya benar dan salah akhirnya gak ada. Gitu. Dan saya pun kurang setuju kalau ada orang ya berbeda agama saling ejek gitu Bang Gajah. Saling membenarkan agamanya masing-masing gitu. Betul. Merasa benar sendiri. Saya kurang setuju itu. Ya karena ya mereka itu karena mereka meyakini baru sebatas akal mereka, gitu kan. Karena kalau tahu aja hakikinya gitu, Tuhan yang satu itu nggak akan berantem, nggak akan jadi perdebatan. Betul. Jangankan dengan agama lain, sesama Islam aja gitu kan. Ya. Mereka masih gontok-gontokan. Betul. Gitu. Apa yang membedakan kita sama-sama Allah Tuhannya gitu kan. Berarti itu salah satu penganut yang belum sampai ke tingkat Allah yang hakikinya. Ya. Jadi Allah versi dia, Allah versi A, Allah versi B, akhirnya berantem, gak rukun jadinya. Kalau agamanya Esa satu yang sama yang menyatukan, pasti itu akan bikin rukun. Gitu. Dan gak ada saling menyalahkan dan mengerasa paling benar. Nah seperti itu. Jadi Tuhan atau Allah atau Sang Hyang Widi atau itu apa sebutannya mungkin jangan berhenti hanya di sekedar namanya saja ya. Jangan gitu kan, karena ya kalau nama tapi belum tahu barang, otomatis apa? Spekulasi. Spekulasi betul. Misalkan Bang Neni bilang ke saya, Bang Teja tahu barang yang namanya kroco misalkan, tahu gak? Kata saya tuh, saya juga punya tafsir sendiri. Oh kroco itu bentuknya gini. Kata Bang Denny, bukan, bentuknya gini. Padahal Bang Denny belum ketemu barangnya, saya juga belum ketemu barangnya. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Saling klaim kroco ini kayak gini gitu kan. Karena punya penafsiran sendiri-sendiri. Punya tafsir sendiri-sendiri. Padahal keduanya belum sampai ke tingkat hakul yakin apa yang namanya kroco itu. Gitu. Misalkan saya Bang Denny tahu kucing, oh yang bilang meong-meong saya bilangnya empus gitu, saya gak akan debat karena tahu binatang berkaki 4 gitu kan, ada bulunya, lucu gitu kan. Nah seperti itu kucing,
Jadi deskripsikan pun sama Bang Denny salah pun katakan, tapi Bang Denny sudah aku yakin akan kucing itu seperti itu, ya gak jadi masalah. Kata Bang Denny, gak lucu kucing itu, menyebalkan. Saya takut sama kucing, tapi kalau saya dibilang lucu, menurut saya lucu, ya masing-masing aja. Yang jelas gak akan debat. Ya, betul. Gitu kan, tahu barangnya. Nah, disitulah yang menjadi keesaan suatu agama itu. Apabila kita sampai ke derajat hakikatnya. Untuk sampai ke derajat hakikatnya, perlu metodologi. Perlu adaptasi di dalam metodologi. Itu adalah pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan spiritual. Karena yang hakikinya diri kita itu bukan badan kasar ini. Hakikinya diri kita itu sebenarnya kesadaran. Jiwa kita itu mencapai meningkat kesadarannya meningkat. Dan ada metodologinya secara vertikal supaya naik kesadarannya terus. Gitu. Apabila kita mengikuti metodologi itu, tentunya insya Allah apabila berizki kita akan mendapatkan ilmu gitu. Makanya kita wajib menemukan wasilah. Disitulah peran seorang guru. Wasilah itu guru yang terdapat unsur mutlak, yang kalau saya bahas di video kemarin itu guru yang masih memiliki energi dari maha energi gitu. Nanti guru itu akan menyalurkan energi kepada kita. Kalau gurunya walaupun dia seorang guru yang mengajarkan metodologi ini, tapi di dalam dirinya sudah tidak ada unsur qadim, tidak ada energi yang mutlak, tidak ada energi yang maha dahsyat, energi yang tak terhingga, tetap muridnya juga gak akan ada apa-apa, gak ada aliran, gak ada setrumnya. Dan untuk mengetahui gitu bahwa guru tersebut ada energinya gitu ya, yang mutlak, yang seperti tadi Bang Teja katakan, itu harus dipraktekkan ya. Harus dipraktekkan, harus dibuktikan sendiri. Makanya kemarin di video komen saya bilang bahwa coba aja semua guru gitu kan. Coba berguru di sini, coba berguru di sini. Kalau misalnya kita berguru di sini belum ke sini, gak adil dong. Cobain aja, silakan. Tapi begitu kita sudah menemukan yang asli, pas kita nyoba yang palsu akan tahu kan sendiri. Misalkan ini ada donat Jeko, yang satu lagi donat Jeko, yang satu palsu, yang satu asli. Begitu kita makan yang palsu, karena kita sudah pernah makan yang asli, loh kok gini? Ya. Nah, seperti itu, gitu kan. Nah, disitulah kita akan mengetahui. Tapi kalau belum pernah ketemu yang asli, yang palsu pun pasti akan dianggap asli. Betul, ya, karena belum pernah yang ketemu yang aslinya. Ya. Tapi kalau udah tahu yang asli, pasti akan tahu, bisa membedakan mana yang palsu. Makanya jangan percaya buta. Percayanya ya percaya setelah kita hakul yakin, setelah kita buktikan sendiri pengalaman empiris. Makanya sering saya bilang omongan saya omong kosong. Omong kosong apabila tidak dibuktikan. Buktikan dulu. Kalau sudah dibuktikan silahkan menilai. Kalau menilai sebelum membuktikan itu omong kosong namanya. Betul. Gitu. Jadi agama itu bukan hanya sekedar teori ya. Betul. Tapi harus dipraktekkan juga ya. Karena kan kalau ilmu yakin ditolak, ainul yakin ditolak, hakul yakin itu yang diterima oleh Allah. Nah, itu berarti harus hakul yakin. Berdasarkan empiris yang kita alami ya, Betul. sesuai dengan pengalaman kita ya. Karena ilmu agama itu bukan sekedar cerita, tapi harus praktek dulu baru tahu. Karena turun ilmunya setelah kita praktek. Di situ diajarkan nanti di dalam metodologinya. Ketemukan metodologinya yang terdapat unsur mutlak, insya Allah di situ apabila diridhoi oleh sang pembawa wasilah, engkau pasti akan ditingkatkan kesadarannya. Gitu. Mungkin segitu Bang Denny ya. Gitu ya. Terima kasih Bang Teja atas pemahaman atau penjelasan yang sudah diberikan. Mungkin semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.